Halo, kembali dengan saya, Helmi Yahya. Sorry, salah. Bukan Helmi Yahya saya. Ya, kita akan mengawal acara baru ya, di R66 Media YouTube sini. Itu bukan Just Haye. Itu namanya ini. Ini bukan Just Haye ya. Jadi tolong maaf tadi salah omong, terlalu cepat saya omong. Dan saya kali ini ditemani oleh teman saya. Ini orang Spanyol sebenarnya yang datang ke sini. Dan ini sudah di depan saya nih. Kita akan ngobrol banyak ya. Ini ponakannya Pep Guardiola. Asik. Anda tahu Bung Towel atau Bung Tommy Welly. Tom, apa kabar Tom? Kabar baik. Sehat ya? Sehat dong, harus sehat dong. Kita berdua sudah ada di sini kan. Selamat datang di episode perdana. Episode perdana itu kan? Bukan Just Haye ya? Bukan Just Haye, iya kita harus dong ini. Jadi kita ngomongin bola apa nih? Bola nasional? Nasional lah kita. Sekarang kita harus nasional. Jadi trademark bukan Just Haye adalah kita bahas isu-isu bukan sepak Just bola Haye, iya, nasional. Okay. Pokoknya isu-isu apa aja Tom yang ada ya, mau kontroversi yang sedang aktual kita mainkan semua. Kita mainkan secara adat. Jadi sudah kemana-mana sebelum masuk isu, sudah kemana-mana apa istilahnya? Bangun terbang kemana-mana, jatuhnya ke Pelimbahan juga. Begitu ya? Udah kemana-mana ketemunya Bung Ropan lagi. Iya, kita ketemu. Memang kita jodoh, Tom. Bahas bola lagi. Bahas bola lagi, Tom. Karena seumur-umur kayaknya kita original ya, genuine, bahasnya bola terus. Bahas, iya benar. Nggak melebar kemana-mana ya. Jadi jurnalis, jadi komentator, jadi pengamat sepak bola terus. Jadi kok istilah lapangan bola kita nggak banyak melebar. Asik. Jadi kita cut inside. Asik. Masuk ya. Iya kan? Udah begitu. Orientasi ke depan gawang. Ke depan, iya ke depan gawang terus dong. Iya kan? Mantap. Top, kita mau bicara ini banyak nih. Ini kejadian-kejadian yang terjadi di sepak bola nasional ya. Karena kita bicara nasional sekarang. Terutama yang kemarin nih. Di Gelora Bung Tomo. Kita juara grup F. Pasukan Sintayong. Ini gimana Anda melihat tuh prestasi kita di sini kan lawan Vietnam ini orang masih meragukan apakah kita bisa menang dengan kondisi seperti ini, dan Vietnam mentargetkan kan hajar kita dong. Iya kan? Tetapi kita bisa menang walaupun agak dagdikduk juga, jantungan juga di 10 menit terakhir baru kita comeback yang luar biasa epic ya. Gimana Tom? Ya, jadi memang kita yang pertama selamat dulu lah ya. Selamat, pantas ya, betul. Apresiasi buat timnas U20 lolos ke putaran final Uzbekistan 2023. Mantap itu, betul. Jadi perjuangannya juga saya pikir sempurna, 3 kemenangan, patut diapresiasi lah. Iya, wajar. Yang penting buat saya sih proporsional, karena kita kan bergerak di sepak bola. Mungkin karena kita ini haus gelar kali ya. Iya. Jadi lolos diapresiasi sebegitu rupa. Bahkan pertandingan kelompok umur kan ditonton begitu rupa kan cuma di kita ya. Iya. Nggak ada di negara lain. Iya. Ya, full house, U16 stadium. Ya kan? U16, U19 penuh terus. Gila, benar. Jadi cuma buat saya adalah bahwa publik bola kita jangan cepat euforia terhadap prestasi-prestasi kecil. Atau jangan cepat puas lah gitu, dengan hasil ini ya. Betul. Masih banyak ke depan. Intinya bagus. Buat saya sih mungkin yang pertama cara main kemarin. Di luar menang lawan Vietnam oke lah ya. Karena itu head to head di Asia Tenggara kan Vietnam lawan tangguh. Bisa kita atasi. Pertandingan ketat 3-2. Cuman yang menarik buat saya adalah cara main yang kemarin diterapkan. 3 center back. Lalu wing kanan, wing kiri hidup. Berani pegang bola, berani kontrol. Karena ini kan kontras kebalikan waktu AFF. U19 kemarin? Enggak, AFF senior. Oh senior. Lawan Vietnam kita. Lebih dalam dong, main bertahan total. Hilang bola, turun semua. Yang penting nggak kalah kita. Itu aja. Prinsipnya kan susah. Jadi kurang afdor rasanya kan. Kalau sekarang kita jual beli serangan. Mantap itu sama. Itu poin buat saya tuh. Tapi gua tambahin Tom, kalau menurut gua kemarin tuh buat STY itu luar biasa ya. Lawan Timur Leste kita bermain, kemudian ketika kita melawan Hong Kong kok bisa hanya 2 pemain, 9 dia pergantian. Ini kan susah pelatih lain. Ini bahaya. Masih melawan Hong Kong, peluang kita belum tentu. Kalau kita draw atau kalah gimana? 9 pergantian loh. Iya kan? Hanya aja kan? Iya, hanya Cahya Supriyadi sama si Rahmat Beri Santoso. Selebihnya kan itu berani loh. Ferrari nggak main. Frankie Misa nggak main, Marcelino itu nggak main, terlepas main di babak kedua. Ferrari nggak main. Jarang loh pelatih seperti itu bisa kalau 3-4 orang ganti wajar lah. Setuju. 9. Setuju. Itu kan 95%. Jadi yang pertama berarti kedalamannya bagus. Berarti dia yakin. Kedalaman squadnya bagus. Iya. Kedua dia memperhitungkan recovery karena jeda sehari kan. Pertandingan. Betul. Dan ternyata yang utama yang main lawan Timor Leste waktu main lagi Vietnam kondisinya katakanlah oke lah. Fit semua ya.
plus pergantian pemain jadi kunci kemenangan menurut saya sih. Iya. Waktu kita ketinggalan Marcelino masuk waktu lawan Vietnam. Iya, Sama Rabani masuk, Tasnim. Lalu Alfrianto Nico masuk. Alfrianto Nico masuk. Rabani Taslim masuk itu yang menjadi kunci. Ya. Twistnya di situ. Betul ya. Menurut saya sih. Tetapi yang saya sebelum ke Vietnam itu yang luar biasa ini, kita menang baru setengah main sudah 3-0 lawan Hong Kong. Itu kan susah juga kan. Lawan Timor Leste aja cuma 2 kita menang. Betul. Tapi begitu pergantian dengan tim lapis kedua, justru kita tajam. Kita bisa bermain. STY bisa melakukan itu dengan keberanian rotasinya itu. Iya, karena ini kan bahaya perjudian. Menurut saya perjudian. Kalau kalah habis dia. Karena ada idiom dalam sepak bola, don't change the winning team. Iya kan? Itu yang dia ubah. Dia ubah. Jangankan kalah, imbang aja kemarin pasti dihujat. Dihajar. Betul. Wah, ini gara-gara pergantian pemain 9 pemain. Gitu kan? Itu bisa terjadi. Tapi lawan Vietnam oke loh. Iya. Catatan lagi Robbie Darwish dong. Nah, itu dia. Robbie Darwish luar biasa bermain. Robbie Darwish, kalau generasi kita paham siapa Robbie Darwish ya. Oh iya. Ini ternyata ada titisannya. Betul. Robbie Darwish lagi. Main bagus. Kok dia bermain bisa ke belakang? Yes. Bermain di 3 back, tapi dia bisa bermain juga ke depan gitu. Iya. Bisa ke saya, bisa ngumpan lagi. Ini anak kan main di Pon Jabar nih. Main di Pon Jabar. Robbie Darwish ya? Iya. Terus promosi ke tim senior. Sempat mainnya kan gelandang bertahan. Gelandang bertahan, iya. Dipanggil main center back, bisa dia main bagus. Main sama Ferrari, bisa main sama Dimas. Iya. Oke loh bermain tuh. Karena banyak melanglang buana kemana-mana, ingat siapa? Cannavaro? Fabio Cannavaro ya? Iya. Yang Filippa, tidak terlalu tinggi, masih, ya betul. Bagus kan, interceptnya bagus, build up serangannya bagus. Jadi saya menonjol karena dia bisa build up serangan dari bawah. Iya. Jadi dia ambil bola, recover, dia mulai lagi. Dia mulai jadi serangan baru. Karena distribusi bolanya bagus. Dan yang dia cepat beradaptasi. Ini kan pemain baru. Ya. Tidak masuk di dalam gerbong U19 di AFF. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan? Iya, betul. Jadi dia masuk situ luar biasa. Frankie Misa. Frankie Misa. Kan orang-orang yang masih baru cepat beradaptasi dengan dan Frankie pola. Misa kelebihannya kaki kiri kan? Iya, betul. Kidal. Sama dia seperti Anda. Anda juga kan waktu main dulu kan kidal loh. Saya senang sekali kalau cara Anda kontrol bola tuh waktu kita zaman-zaman kita lagi era kita kan. Sepatu nomor berapa, Bang? Sepatu kita nomor 40 aja. 40. Itu luar biasa itu. Jadi Frankie Misa ya? Frankie Misa, kaki kiri. Ini anak NTT ya? Iya. Yeah. Tapi dia udah bagus waktu di Persija kan? Dapat jam bermain dari Thomas Doll. Kemudian dia bisa. Jadi penambahan pemainnya bagus ya. Pemain yang mendapatkan kesempatan di kompetisi, ada asahan kompetisi kelihatan. Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Robbie Darwish. Betul. Janadin Faris. Oke ya. Iya, bisa. Marcelino main di babak kedua, Sanadin yang ganti posisi itu kan. Cuma kita puji-puji jangan terlalu besar kepala atau gimana tuh? Sindrom itu lah. Betul. Ini apresiasi kepada mereka, artinya kita melihat bahwa mereka pemain-pemain potensi ya. Iya. Ya Bung ya. Dan Ferrari itu begitu dipanggil STY masuk di tim senior sekarang ya? Betul. Bersama Marcelino. Marcelino kan sudah oke lah. Ya. Dia sudah ikut ke SEA Games. Ya, betul. Kan? Di Piala Asia juga ya. Tapi kalau Ferrari ini kan baru pertama kali dia masuk, mesti dikasih kesempatan. Saya pikir Rabani Tasnim juga bisa dipanggil, Tom. Iya. Masih bisa dikasih kesempatan kan? Betul. Ya, dia kan? juga instingnya striker betul lah ya. Nah, Rabani Tasnim kelihatan kan mainnya. Bisa masuk di sana dia. Bisa dipasangkan dengan Ramadan pemain dari PSM itu kan? Bagus. Isu yang menarik lagi, Bang, dengan main 3-4-3, main 3 center back, ini akan jadi tren nggak? Persoalannya begini, ini kan supaya kita ngajak berpikir publik bola nih. Ya. Ada Villanesia. Villanesia kan sebetulnya kalau dari segi formasinya nggak pakai 3. Dia mainkan prinsip aja kayak 4-3-3. 4-3-3 ya. Tapi ini kan di usia 20 ternyata bisa main dengan 3 back ini. Dan bagus gitu loh. Kan kemarin Robbie Darwish, Dimas Pamungkas, Muhammad Ferrari. Iya. Wing kanannya Kakang, wing kirinya Frankie Misa. Iya, betul. Dua gelandangnya Arkan Fikri, Janadin Faris atau dengan Marcelino. Betul. Jadi buat saya sih cara main mereka dengan 3 itu menarik lah. Hal yang baru buat pemain-pemain muda kita, buat timnas kita. Oke Tom, kita kan sudah sukses nih. Ya. Juara grup F sudah lolos ke Uzbek. Yes. Tahun depan kita akan main di sana kan bulan Maret. Yes. Nah sekarang bagaimana kans kita ini? Ya, pasti. Untuk di Piala Dunia. Piala Dunia U20 dulu ini. Kita kan dari sini kan kita nantinya kan ke U20. Iya. Bulan Maret kita main di Piala Asia dulu di Uzbek. Dari situ kan kita nanti ke Piala Dunia sebagai tuan rumah. Iya. Kansnya bagaimana kalau kita langsung ke Piala Dunia? Kalau langsung ke Piala Dunia? Iya. Ya pasti kan dengan materi saat ini. Level yang beda lah. Iya. Cuma maksud saya adalah
kenapa harus membebani target yang berlebihan pada pemain-pemain muda ini? Kan sebetulnya pemain-pemain kita ini kan juga banyak pemain muda kita banyak yang jadi cadangan di Liga 1-nya, di klub Liga 1-nya. Iya. Nggak semua jadi pemain inti. Iya, nggak dapat banyak jam bermain ya. Iya, jadi kalau kita terlalu menuntut di Piala Dunia mereka hebat atau lolos dari grup kan juga berlebihan. Menurut saya sih main dengan karakter itu juga akan memberikan simpati lah. Tapi target STY itu kan Lolos paling tidak grup. lolos grup. Tapi dengan materi ini apa mampu kita bisa? Ini Piala Dunia loh, bukan Asia loh. Piala Dunia nggak gampang. Iya kan, kemudian karena ingin lolos grup, jamin lolos grup dengan tambahan 7 naturalisasi. Nah itu. Iya. Karena dia merasa memang nggak mampu dengan di beberapa posisi kan. Iya. Makanya STY perlu untuk naturalisasi. Makanya apakah ini pilihan buat sepak bola kita gitu. Iya. Kalau buat elit-elitnya mungkin itu akan jadi pilihan. Karena ketika berhasil lolos grup, maka yang dikhawatirkan ke publik kan elit-elit itu mengklaim kejayaan itu. Betul. Padahal kita inginnya adalah sebuah proses yang terus berkelanjutan. Kan begitu. Kita tahu ukuran lah kalau Piala Dunia. Iyalah. Kan Argentina yang jagoannya di Piala U20. 6 kali juara. Apalagi ini kan tim-tim terbaik semua yang Iya. datang dari Eropa. Wah. Nah kalau bicara U20 beneran Jude Bellingham datang dong. Iya, kalau bicara Kalau beneran. Iya, kalau beneran. Jamal Musiala. Wah, Jamal Musiala Kan levelnya beda. Beda, Mereka udah memang. main di sana kan. Jadi saya pikir proporsional aja dengan pemain ini terus dikembangkan aja. Janadin Faris tersingkir kan kasihan. Ruby Darwis tersingkir kan kasihan. Oh iya, itu pemain-pemain bagus loh. Ada jaminan 7 naturalisasi itu lebih bagus kan kita nggak tahu juga. Enggak. Bisa mengancam posisi pemain-pemain kita yang kita sudah lihat dari sekarang bagus kan. Janadin, Ruby Darwis. Iya. Nah, kalau mereka masuk, Hoki Caraka. Kan sebelumnya ada 3 pemain kan, Kai Boham, banyak kan, Max Iya. yang main kan. Tapi akhirnya dipulangkan juga sama STY. Kan logikanya kalau naturalisasi jadi pelatih nih, Bung Ropan. Iya. Ada naturalisasi 7. Itu untuk dicadangan apa jadi main inti? Kan pasti inti dong. Iya dong, Kalau pasti. inti berarti kan cuma tinggal 4 yang sekarang ada ini. Wah, susah. Artinya tergeser toh. Betul. Nah pertanyaan lain itu Sinteyong dapat 7 pemain naturalisasi itu dari mana? Kan harusnya diungkap ke publik. Iya, nggak boleh. Sehingga iya. muncul nama 7 itu. Lalu kualitasnya sehebat Ukuran apa dari kan? mana? Iya. Iya kan harus tahu. Kualitas itu mesti kita lihat dong. Betul. Kalau saya 7, Tom, Ya. 3 aja cukup lah main. Ya kan? Nggak usah. Kita masa pemain-pemain kita lebih banyak naturalisasi. Nah makanya. Kan kualitas kuncinya sebetulnya. Atau 5 aja, nggak usah 7. Kalau timnas itu adalah kuncinya kualitas, Bang. Iya. Intinya gitu. Ini bukan soal anti naturalisasi atau tidak. Iya. Kalau dia punya setengah darah Indonesia kan punya hak. Punya hak. Tapi Semua kan punya hak. kuncinya Iya. bisa nggak masuk nggak kualitas itu? Iya. Kalau kualitas tim nasional nggak masuk ya buat apa? Betul. Iya. Seperti itu. Nah, STY ini kan meloloskan dua tim ini yang bagus ke Piala Ya. Asia, Tom. Ya. Artinya sebelumnya kan kita di Kuwait kita lolos juga ini. Ya, ya. Sama Senior. senior ya. Ya. Kami sekarang. Nah, plus minusnya gimana STY? Menurut Anda kalau bisa melihat. Iya, saya pikir kan begini, ukuran pelatih head coach tim nasional kan target. Iya. Jadi di awal misalnya targetnya apa. Nah itu tinggal dilihat aja. Sayangnya kan AFF gagal, SEA Games gagal. Game gagal, iya. Piala Asia final lolos senior. Ya. Piala Asia U20 lolos. Lolos. Jadi 50-50 lah. Kan tinggal seperti itu aja. Karena begini, kalau bicara siapa yang bisa menilai kualitas STY, pasti nggak ada Ya. yang secara teknikal punya experience dan prestasi seperti STY. Betul. Tapi kalau sebagai federasi kan ngukur performnya, evaluasinya dari target aja. Apakah mencapai target atau tidak kan seperti itu aja. Kalau dia tidak mencapai target, wajar dipecat? Kalau tidak mencapai target yang iya. Menurut saya iya. Iya, ya. Makanya sistem di federasinya harus benar. Misalnya ada badan khusus tim nasional. Berarti sekarang nggak benar dong? Bukan, iya karena saya nggak tahu ada badan tim nasional nggak. Nah, nggak ada badan tim nasional. Nggak ada nggak tim nasional. Dulu kan namanya tuh BTN kalau nggak salah. BTN, Iya kan? Iya. Nah sekarang keputusan diambil Exco, misalnya wakil ketua umum, sekjen, wakil ketua Iya. umum. Nah mereka input teknikalnya dari siapa? Masukan teknikalnya dari siapa? Ukurannya jelas kalau kita mengevaluasi STY nanti dibilang emang Anda siapa? Ini kan Iya. gitu. Betul. Iya. Iya. Tapi kan berarti tinggal ngukurnya target aja, perform apa enggak Iya, dengan target betul. itu. Dan target itu harus juara dong. Iya, kalau nggak juara Asia buat apa? Tenggara, Nggak Asia juara. Tenggara, iya. Iya. Kalau ke putaran Asia ya final. Final, iya. Oke, Itu yang menjadi target kan? Dan perlu menjadi apa ya pengetahuan publik nih, Bang, bahwa
Piala Asia U20 ini kan bukan pertama kali juga kita lolos. Kita pernah juara loh tahun 61 kalau salah. Ya, itu tahun 61. 61 ya, sama Thailand juga ya, ya, sama-sama di ya. era belum kualifikasi. Betul. Kan? Ya. Kualifikasi mulai terjadi tahun 80-an. Tahun 80 terjadi kualifikasi untuk Piala Asia U20. Yang terakhir aja nih yang anyar-anyar kan 2018 kita tuan rumah. 2018. Pelatihnya Indra Safri, pemain-pemainnya itu Rizky Ridho, Titan Sulaiman, Egy Melgiansyah, Asnawi. Seperti itu kan, Rahmat Irianto. Lolos dari grup, runner up di bawah Qatar, ketemu perempat finalnya ketemu Jepang. Kalah di perempat final sama Jepang kita. Ya. Iya. Jadi pernah putaran final meski lewat jalur tuan rumah. Betul. 2019 Fahri Husaini antarkan ke final juga, final Uzbekistan. Kan Uzbekistan ini harusnya tuan rumah tahun 2020. Fahri Husaini antarkan ke final. Ya. Lawannya sama di grup tuh mirip tuh. Waktu itu lawan Timor Leste menang, lawan Hong Kong menang, lawan Korea Utara 1-1. Bedanya sama grup sekarang adalah dulu Fahri lawannya Korea Utara, sekarang lawannya Vietnam. Tapi waktu itu juga lolos juara grup ke Uzbekistan. Itu 2019. Tim generasi Fahri, si kembar Bagas Bagus. David Maulana, Brian Adalma, Beckham Putra yang main. Hernando, Rizky Ridho, Erlangga ya? Erlangga. Nah itu yang main generasi itu. Lolos ke Uzbekistan. Tapi karena pandemi, jadi batal putaran final Uzbekistan. Makanya Uzbekistan masih diberi hak tuan rumah 2023. Tapi mayoritas pemain udah ganti usia kan. Om, ya. Saya potong sedikit sini. Kalau saya bicara STY ini, saya pasti bicara yang positif-positif aja. Ya. Yang plus aja. Nah minusnya di mana? Orang nggak tahu kan. Muji, tapi ini plus minus. Anda bicara di minusnya aja. Nah, iya dong, ini orang bisa tahu apa. Dia pelatih bagus, pelatih hebat. Iya. Tapi kan ada minusnya kan. Pelatih hebat aja seperti Mourinho ada minusnya. Ya, Klopp. Iya, sebetulnya kan karena background kita jurnalis, komentator, pengamat bola. Jadi buat saya sih proporsional prinsipnya. Objektivitas. Kita mengapresiasi kerjanya ada gitu loh. Saya waktu awal-awal dia menangani Indonesia dan seperti di Sentimeni banyak insiden waktu itu internal dengan Indra Safri, dengan Yeyen Tumena waktu itu saya bersuara. Tapi saya juga mengatakan misalnya kelemahan STY ini dalam komunikasi, komunikasi ke publik. Betul. Kenapa ini penting? Karena buat saya adalah dengan profesionalismenya STY yang dibayar cukup mahal, kan penting juga untuk mengedukasi publik. Jadi komunikasi memang. Komunikasinya menurut saya, penterjemah ada, harusnya kan nggak jadi kendala. Contoh yang naturalisasi terakhir, isu bahwa ini berdasarkan permintaan STY kan kalau kita baca dari media kan yang ngomong ketua umum, Iwan Bule. Nggak pernah ada dari mulut STY langsung. Mestinya mesti dari dia dong. Ya tinggal bikin jumpa pers kan gampang. Press conference ya. Press conference, PSSI, penterjemah ada di sebelah. Kenapa kan pertanyaannya media itu kan wakil publik. Misalnya publik seperti tadi Bung Ropan bilang, kenapa kita butuh naturalisasi? Kan pertanyaan pertamanya itu. Kenapa kita butuh naturalisasi? Lalu dia akan menerangkan kenapa, kan begitu. Sehingga sampai 7 butuhnya. Dari mana 7 pemain itu? Kan begitu. Maksud saya begini, STY sibuk nangani senior sama U20. Kapan dia punya waktu untuk mencari 7 pemain itu? Dan kenapa dari Belanda semua? Kan begitu dong. Iya, karena kabar itu memang Belanda semua. Bahkan PSSI akan mengirimkan tim khusus, delegasi khusus untuk ke sana. Iya, dan itu belum firm juga kan. Baru 2 katanya yang mau. Yang 5 masih mau dirayu, kan begitu. Tapi apakah STY lihat langsung semua tim khusus dia nggak ikut? Nah itu dia. Kan pertanyaan berikutnya kualitasnya seperti apa? Itu yang. Jadi buat saya transparansi itu yang belum. Jadi publik kan nggak boleh dininabobokan seperti itu. Lalu bias salah gitu loh. Fanatis boleh katanya gitu kan. Tapi nggak boleh keblinger gitu. Memang itu kalau soal komunikasi memang sedikit ini. Tapi kalau plusnya itu yang di taktik oke lah ya. Yang dia lakukan saat ini ya. Paling nggak determinasi sih oke lah ya. Determinasi, disiplin dari cara bermain kita lihat ada. Menumbuhkan mental anak-anak itu bermain ya, memotivasi mereka yang bermain luar biasa kalau kita bisa. Hanya buat saya sih itu aja. Komunikasinya menurut saya sih harus disampaikan. Iya, ini yang harus ditingkatkan ya. Contoh yang terakhir kayak tinggi hati gitu loh. Menurut saya sih sama sekali nggak perlu. Kalau Bung Ropan diminta jadi pelatih anak-anak U19
apakah Bung Ropan sebagai pelatih berpikir bahwa 19 itu sudah matang? Atau mereka masih berlian yang harus diasah dulu gitu. Artinya kan mungkin masih ada yang kurang, yang salah. Dan itu tugas pembina kan, tugas pelatih. Tugas pelatih ya. Jadi kalau anak ini bagus tapi katakanlah benar ada salah langkah, attitude-nya kurang bagus kan tinggal dipanggil aja 4 kamar, ya enggak? Iya. Oke, sekarang ini saya tergelitik untuk bisa melihat tentang kesiapan tim Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Ya, kita tahu bersama, Om, itu kita ada di 6 provinsi kalau nggak ada, ya. Di luar itu ya ada Jakabaring di Palembang, ya kan? Iwayan Dipta di Bali, kalau nggak salah itu ya, selain GBK ya. Dan beberapa yang di Manahan, Gelora Bung Tomo juga. Yang di Jawa Barat sebut dong. Jawa Barat si Jalak Harupat. Iya, si Jalak Harupat di Jawa Barat. Iya, betul ya, betul. Soalnya ada 2 di sana kan, satu ada Gelora Bung Tomo, Gelora Bandung Lautan Api. Iya, Gelora Bung Tomo di Surabaya. Nah, sejauh mana kita ini dengan 6 provinsi ini tuh siap dalam segala infrastrukturnya, kesiapannya kan ini kan Piala Dunia, nggak sembarang. Press conference-nya gimana, tempatnya wartawan meliput bagaimana, ruang gantinya. Tempat lapangan latihan buat tim kan mesti disiapin semua infrastruktur yang pendukung ini. Karena kalau saya lihat ini tim FIFA itu sudah datang pada bulan Juni inspeksi, ya kan? Masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Ya itu yang disampaikan sampai Presiden Jokowi memanggil Ketua Umum PSSI, Menpora untuk berbicara ini. Sudah sejauh mana nih? Kan dia perlu tahu untuk memastikan kita ini siapa nggak nih? Karena pada bulan Oktober itu akan datang lagi, mereka akan mengecek, ya kan? Dari FIFA itu. Yang mereka bilang ini harus ini. Ya, itu gimana Tom? Anda melihat dengan kesiapan kita sebagai tuan rumah ini? Itu istilahnya technical delegate. Jadi untuk Piala Dunia pasti turun tangan FIFA. FIFA pasti menugaskan technical delegate. Lalu pasti akan turun karena kita di Asia AFC, technical delegate AFC turun. Lalu akan turun technical delegate yang ditunjuk oleh Federasi PSSI. Nah, ketiga ini akan kalau mereka datang itu akan mendampingi. Misalnya FIFA bilang masih kurang ini. Cuma kalau kita lihat 6 stadion itu overall sih sebetulnya bisa. Kenapa? Karena pembangunan stadion itu kan harusnya mengacu pada regulasi yang sudah keluar. Jadi kan sebetulnya soal stadium sih gampang, Mak. AFC Stadium Regulation itu ada. Jadi aturan tentang stadium, tentang security and safety ada. Lalu tentang single seat juga ada. Biasanya, sejak 2017 sebetulnya edaran AFC itu mengharuskan pertandingan level internasional termasuk Piala Dunia itu udah pasti harus di stadion yang single seat. Single seat ya, benar. Itu salah satunya. Nah, di kita kedua misalnya yang penerangan. Lampu. Itu penting memang. Iya, 1200 kan standar. Tiba-tiba mati lampunya. Yes, itu di Aceh ya kemarin ya. Iya, pernah ya. Aceh. Tapi sebetulnya adalah poinnya yang soal penerangan, daya sinar kepada lapangan. Kan aturannya 1200. Tapi kan harusnya bisa lebih lah. Kayak Liga Champion itu pasti 2400-an. Nah, kabarnya kan JIS 2400 tuh, Bang. Nah, JIS nanti ke belakang sedikit kita nanti bicara. Jadi sekarang tuan rumah juga ini. Itu sih bisa lah, Bang, harusnya. Yang 2400 lebih bisa. Yang single seat harusnya bisa. Lalu yang flow-nya juga bisa. Walaupun kita pasti soal akses selalu jadi pertanyaan. Cuma GBT misalnya kan tetap akses juga sama. Jalak Harupat kan kita tahu aksesnya cuma begitu-begitu aja. Melalui jalan kecil kan. Nah, itu memenuhi nggak untuk ukuran standarnya FIFA untuk kejuaraan dunia seperti ini? Kalau masuk aja dengan jalan hanya segitu? Ya akhirnya kan adjustment pasti itu dengan full rider kan kalau untuk tim kan. Tapi untuk tergantung makanya siapa yang akan ditaruh di sana. Kalau yang ditaruh di sana tim nasional kita kan pasti akan problem dengan animo penonton. Tapi kalau tim luar kan nggak jadi masalah. Pasti kita GBK lah Tom, kan? Sebagai tuan rumah. Kan ada di grup A lagi mungkin kan. Sebagai tuan rumah pasti GBK dong nggak bisa kemana-mana kan. Itu yang GBK menuhi lah semuanya standar-standar itu. Ini kan junior sebetulnya. Dari safety keamanan ini bahaya karena konon kan Israel ikut juga kan. Lolos Israel. Nah, gimana kita punya hubungan di sini? Nah, ini mesti ada. Harus dijaga dengan ketat itu. Secara politik kan pasti problem kan, karena kita tidak ada hubungan diplomatik. Kan? Tapi kan balik ini adalah keaturan sepak bola aja, aturan FIFA. Kalau di FIFA itu harus menerima apapun itu. Harus ini olahraga harus tetap itu. Jadi aturan FIFA aja. Nggak bisa serta-merta kita menolak
kehadirannya karena dia sudah lolos. Dia sudah lolos, dari UEFA, nggak bisa kan? ya. Kalau nggak kita dicoret, dipindahin. Daripada coret Israel kan. Iya. Gitu. Jadi kan regulasinya regulasi internasional lah, regulasi FIFA. Baru sekarang kita arahkan ke JIS. Nah, kenapa JIS kalau memang disuruh dipilih, JIS masuk dong seharusnya untuk tuan rumah kita ini kok. Ini soal FIFA Matchday berarti ya? Iya soal dong. JIS ya, yang kemarin rame-rame ya? Rame, aduh gimana sih. Saya sih simpel gini Bang, sebetulnya. Jadi sebelumnya PSSI mengumumkan, termasuk muat di laman resminya, website resmi PSSI, tanggal 19 Agustus, Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang, FIFA Matchday 24 dan 27, 24 di GBLA, 27 di JIS. Ya. Itu Sekjen PSSI yang ngomong, dimuat di laman resmi PSSI. Sebelum ada perubahan kan? Ini kan federasi. Federasi ya. Kalau federasi Jerman bikin pernyataan, ya contoh. Dimuat berarti kan pernyataan resmi yang sudah diperhitungan matang-matang kan. Iya. Nah, ketika ada raker PSSI dengan Komisi 10, ditanya tuh sama salah satu anggota DPR RI soal kenapa berubah jadi Pakansari. Ya. Ketua Umum membantah bahwa sebelumnya memang tidak pernah ada rencana JIS gitu loh. Jadi membantah pernyataan dari Sekjen, iya. Membantah yang di laman resmi itu per tanggal 19 Agustus. Iya. Jadi di situ kemudian publik kan nggak bodoh sekarang. Jadi bahwa ini sudah rahasia umum kan, Ketua Umum PSSI Iwan Bule kan dalam proses ingin nyagup Jawa Barat tuh. Jabar 1. Iya. Jadi orang mengaitkan ke situ. Larinya ke situ pasti, ya kan? Nah, mungkin untuk mengklarifikasi, mencari alasan, Sekjen berdalih atau mencari alasan kenapa nggak pakai JIS. Keluarlah itu pernyataan tadi yang dianggap tidak memenuhi infrastruktur standar FIFA. Iya, akses juga masuk ke dalam katanya, area parkir, banyak lah itu. Iya. Tapi kan sudah dibantah oleh Jakpro ya? Iya, sebagai dengan beberapa item pengelola. Sebagai orang kalau bangun stadion, Tom, itu nggak mungkin abal-abal. Di zaman asal-asal modern di zaman modern. ini. Tentu mereka sudah ada kalkulasi yang mereka ini kan. Iya. Apalagi stadion yang megah seperti ini, nggak sembarang. Iya. Tapi saya dengar itu untuk JIS ini sudah ada kontak dengan PSSI sebelumnya, bukan Persija, PSSI. Itu Anda tahu bagaimana kalau bisa tahu tuh ceritanya nih? Iya, jadi iya kan? Jadi informasinya ini dari orang-orang DKI. Justru pertama MOU itu dengan PSSI. Saya dengar juga begitu. Selain dengan Persija juga. Nah, gitu loh. Jadi ini hanya soal etik aja gitu loh. Kalau nggak pakai pun sebetulnya mungkin JIS juga nggak akan masalah gitu loh. Kalau cuma nggak usah tambah embel-embel lain nggak untuk perlu, bilang aja nggak perlu mencederai, nggak perlu bikin gaduh gitu. Ya, JIS kita nggak pakai dulu sementara, udah sampai situ aja. Jadi yang pertama kan tidak profesional, sudah menyatakan sebagai Sekjen, sebagai PSSI akan main di JIS, diralat. Ralatnya mencederai atau mencolek JIS gitu loh. Kan nggak perlu menurut saya. Sebenarnya nggak usah lah. Kurang bijak lah gitu. Nanti kita akan pakai next time lah, ya kan? Gitu aja. Untuk saat ini belum. Kan, tapi nggak usah pakai karena inilah, karena itu. Nah, mungkin nggak perlu embel-embel. Pakansari kalau banjir, PSSI yang bantu drainasenya. Nggak perlu begitu juga. Kalau banjir, Pakansari drainase. Nggak perlu heroik gitu. Iya. Jadi ini sebenarnya di PSSI duluan ya. Iya, PSSI pertamanya ketidakprofesionalan. Karena sudah dinyatakan kan. Yang kita nggak sangka adalah membatalkan itu dengan dalih yang mencederai. Itu dia. Padahal membongkar borok seolah-olah. Padahal tentu seperti Bung Ropan bilang, orang bikin stadium di zaman sekarang, regulasi stadium mudah didapat. Iya. Kalau ingin konsultasi untuk broadcast tinggal panggil tinggal hire aja kan, hire kan. Oh iya. Konsultan stadium FIFA juga banyak. Iya. Dan saya dengar juga rumputnya menarik tuh, hybrid. Oh bagus dong. Hybrid itu kalau nggak salah 90 sintetis, 5 yang alami. Jadi sangat mantap dong ini. Mantap, iya. Betul sekali. Iya. Jadi kalau istilah yang kita bilang tadi itu istilah sudah ukur baju bareng-bareng. Ternyata kekecilan. Iya, padahal udah ukur baju bareng-bareng, giliran mau dipakai komplain. Kok kecil ini? Padahal ukurnya bareng. Iya. Waduh. Bukan. Nah, kita akan beralih, Tom. Sekarang kita bicara ini lebih enak nih. Berbagai isu-isu atau kontroversial yang terjadi di Liga 1. Oke. Sejauh ini kan ada mulai dari kemenangan Rans atas Persebaya dan kemudian penonton masuk, yang merusak
fasilitas yang ada, padahal ini kan di Sidoarjo punya Delta kan, mereka seakan-akan minjam dalam tanda kutip kan, tapi rusak semua. Kemudian ada gol yang agak juga misterius, wasit 50-50 katanya ketika Persija melawan Madura, udah ditembak sana masuk tapi peluit sudah berbunyi. Nah, kita akan bicara nanti dari regulasi dari law of the game ya, FIFA juga begitu. Nah, Anda melihat bagaimana nih? Sebelum saya juga akan berbicara itu. Bagaimana? Jadi kita bener lah, habis tim nasional ke kompetisi. Masuk ke kompetisi. Ya, karena itu etalasenya federasi kan cuma itu, yang kelihatan di depan. Tim nasionalnya dan kompetisinya. Betul. Kompetisinya memang yaitu tadi selalu penuh riak-riak lah. Yang pertama tadi apa? Persebaya Rans situ. Persebaya kalah 1-2. Kalah 1-2. Main di Gelora Delta. Karena Bung Tomonya lagi dipakai timnas. Lalu kemudian karena kalah bonek tidak terima. Bonek ngamuk dan rusaklah fasilitas stadion. Ngamuknya tentu kita sesalkan lah. Tidak ada alasan untuk membenarkan tindakan anarkis apapun. Pasal ngamuknya tentu karena bukan kalah dengan Rans saja, 3 kali berturut-turut. 3 kali kan sebelumnya Bali, PSM, baru Rans lawan. Jadi 3 kali berturut-turut hat-trick kalah ya. Iya. Di kandang lawan Bali, di away lawan Jadi PSM. 2 kali kalah di kandang. 2 kali kalah berturut-turut. Bali sama Rans. Itu yang memicu ngamuk kan. Karena dianggap bahwa manajemen sepertinya kurang siap dengan transfer pemain sebetulnya. Sebetulnya yang lucu begini. Jadi awal musim saya pernah ngomong bahwa sepak bola kita ini nggak punya filosofi. Klub-klub sepak bola. Nah, ini yang salah satu indikatornya. Satu klub melepas 9 pemain utamanya. Salah satunya Persebaya. Tapi sebetulnya saya bicara bukan Persebaya aja. Arema pun melakukan yang sama. Cuci gudang. Ya. Nah, jadi saya berpikir bahwa kalau Anda cuci gudang, 9 pemain utama keluar, nggak mungkin dong filosofi itu masih bertahan. Saya diprotes, nggak apa-apa. Diargumen lah oleh banyak supporter Persebaya. Dia bilang filosofi Persebaya ada, akademinya begini, cara mainnya gini. Betul, saya tidak membantah itu. Bahwa di era Aji Santoso berani mempromosikan anak-anak muda. Dengan cara main yang berani pegang bola, menyerang, atraktif dan sebagainya. Tapi ketika 9 pemain utama nggak ada, buat saya filosofi itu rentan hilang. Kita belajar sepak bola sesuai yang kita senang, misalnya Bayern Munchen, Barcelona. Sadap sekali. Kalau Pep waktu hebat-hebatnya keluarin 9 aja gitu kan, atau Bayern Munchen keluarin 9, kan pasti rontok cara bermain itu. Habis. Atau Barcelona keluar 9 mana bisa. Karena main top kan. Nggak gampang ganti Xavi, nggak gampang ganti Iniesta kan begitu. Iya. Nggak gampang ganti Puyol misalnya dibilang. Sama seperti Persebaya menurut saya sih. Sekarang betul pemain muda bagus, tapi yang seniornya kurang. Di belakang misalnya Rizky Ridho. Cuma Rizky Ridho ya? Iya, yang lainnya kan sama Koko Ari lah. Tapi kan masih muda-muda juga. 22 tahun nih, 22 tahun umurnya, 22 dan 23. Nggak ada panutannya. Rizky Ridho masih butuh Farudin di tim nasional. Sebelahnya kan masih senior. Betul. Di tengahnya kan juga mengandalkan Alwi Slamet, lalu Marcelino. Kan masih muda-muda juga. Masih muda, ya. Asingnya juga menurut saya sih asing yang baru masuk ke Liga Indonesia, nggak salah sih baru masuk, cuma belum memberikan sebuah dampak yang bagus kan. Jadi memang berat secara itu. Nah sebetulnya saya sudah mau warning, cuma saya nggak mau warning bahwa Anda bakal jelek, klub saya nggak bilang begitu, tapi saya dari angle bahwa klub kita nggak punya filosofi. Karena ganti musim bisa cuci gudang kan. Yang artinya kalau Anda cuci gudang pemain, Anda kehilangan kerangka fondasinya. Dan inilah yang terjadi Persebaya musim ini labil. Labil. Dari 10 kali main, 3 kali menang, 1 kali draw, 6 kali kalah. Banyak sekali memang kalah. 3 kali menang, 1 kali draw, 6 kali kalah. Ini yang bikin bonek ngamuk. Ngamuknya sih nggak bisa dibenarkan. Cuma karena problem inilah. Nggak nyambung. Boleh kecewa sebenarnya ya, tapi jangan merusak lah itu. Berarti kan nggak nyambung. Visi manajemen dengan supporternya nggak nyambung. Itu yang membuat Azrul Ananda ini akhirnya mengundurkan diri. Padahal Azrul bagus loh. Ya menurut saya sih orang seperti Azrul harusnya jangan kehilangan dari sepak bola. Dia harus Persebaya rugi menurut saya sih. Betul. Ini berdarah-darah ketika Persebaya dia angkat ya. Dan menurut saya siapa ya? Visinya oke lah. Bagaimana membangun itu untuk sustain. Memang
maunya Bonek kan juara kali kan. Iya. Tetapi visi Azrul itu yang harus sampai ke Bonek. Kalau saya lihatnya visinya sustain, jadi berkesinambungan, tahan lama gitu loh di level atas. Iya. Itu yang saya lihat dari Azrul. Memang sayang kehilangan sekali ya Azrul. Iya. Anak muda yang potensi sebenarnya. Betul. Persebaya harus dibujuk Cuma lagi. itu nggak nyambung kan, makanya kemarahan Bonek dengan visinya manajemen nggak nyambung. Atau hanya sesaat Kekalahan beruntun itu pemicu. Iya. Atau ini hanya emosi. Ya semoga Azrul. hanya emosi saat ya. Karena teori psikologi jangan ambil keputusan kalau lagi Pada saat sedih lagi, iya. atau lagi emosi. Betul. Jadi sebenarnya masih bisa dibujuk lah ya. Azrul bisa bertahan. Harusnya ya. Dan luar biasa kalau Aji masih bertahan, oke lah ya. Sebenarnya. Iya, karena Azrul kan berpikir kalaupun pecat Aji, apakah itu solusi kan belum tentu Enggak, juga. iya, betul. Bukan masalah juga. Sayang ya. Ini terlalu banyak pemain muda, Bang. Nggak ada pentolan-pentolan yang cukup kuat. Samsul Arif Munif keluar. Siapa? Yang pemain asing dari Jepangnya kemarin, Marukawa. Marukawa itu kan ke PSIS. Pemain terbaik kemarin Iya. kan? Pindah. Pindah. Jadi kehilangannya itu terlalu banyak. Banyak. Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya bisa hilang. Nah, sekarang dari Persebaya ini semoga Persebaya ke depan baik-baik aja lah Tom ya. Iya, Bisa iya, dibenahi. Nah, sekarang iya. kita bicara soal gol kontroversial kemarin tuh. Persija Iya. Madura. Yes. Iya kan? Ini sudah di menit terakhir. Ya. Tambahan waktu 3 menit. Yes. Itu terjadi sudah di menit 94 kalau nggak salah. Yes. Semestinya kan 93 udah tiup. Ya. Tapi ketika ada kesalahan dari Andri Tani, Iya. dikontrol oleh Reva Adi, Iya. nembak langsung tiup. Itu gimana bisa terjadi? Kok bisa akhirnya marahlah kubu Madura United tentunya. Iya, bisa dipahami Madura Iya, Pak, protes, iya. marah. Prinsipnya kan begini. Wasitnya namanya Ginanjar Rahmat Latif. Betul. 3 menit edit time kan? Iya, tambahan waktu cuma 3 menit. Betul. Andri Tani waktu dia dribbling shooting bola menitnya 94:38 detik. Iya, sekitar situlah. Sebetulnya kalau dia kan sudah, kalaupun mau tiup ketika Andri Tani dribbling bola, tiup aja. Karena toh sudah melewati edit Iya. time yang 3 menit. Iya. Kalau Betul. kurang, betul dia menyalahi. Tapi kalau sudah lebih, kenapa nggak tiup? Iya. Nah itu yang akhirnya menjadi pemicu iya. pemarah. Apalagi bola yang direcover oleh Lulinya, Madura iya. Reva Adi, Reva Adi. itu mengarah persis ke gawang. Ke gawang. Lalu diselesaikan kan begitu. Itu. Ini bola lagi di atas kan terdengar peluit. Iya. Akhirnya kan tendensius. Betul. Jadi ketika Andri Tani itu salah, Ya. direbut oleh Reva Adi. Begitu Reva Adi nembak dia tiup Iya. bersama. Tapi kan bola sudah nembak, udah masalahnya sini satu dong. Yap. Untung itu nggak masuk. Kalau dia masuk, itu kan kena tiang dulu mantul Iya. sebelum Lulinya bikin gol kan. Akhirnya waktu sudah habis. Ya. Nah kalau dia masuk masalahnya bisa rame tuh Tom. Kalau nggak kena tiang, dia Tapi itu tembak kan masuk. dalam rangkaian, Bang. Misalnya contoh edit time. Iya. 3 menit, menit-menit akhir lah, detik-detik akhir dapat sepak pojok. Kan harus dilaksanakan dulu. Kan sepak pojoknya diselesaikan dulu. Bukan sepak pojok baru ditendang di atas ditiup kan. Karena fair play-nya nggak ada di situ kan. Tapi ada juga kan kejadian begitu sepak pojok dia ada itu sudah waktu sudah nggak ada dia tiup. Ya itulah yang akhirnya memicu kecurigaan. Karena orang akhirnya berprasangka. Kenapa berprasangka? Karena trust-nya nggak ada kan. Nah sepak bola kita, kompetisi kita persoalannya trust. Iya. Trust pada kepemimpinan wasit. Kenapa? Karena experience pengalaman sebelumnya. Trustnya jadi tipis. Tapi kalau kita mengacu di FIFA Law of the Game, memang Ya. seorang wasit itu tidak boleh memang mengurangi dari waktu yang ada. Kalau Betul. menambah, Iya, bisa. iya, Juga kemarin dalam aturan yang ada tidak melarang wasit itu untuk menghentikan iya. di saat lawan lagi menyerang menguntungkan, dia juga bisa lah. Karena tidak tertulis dalam aturan kan itu. Ya akhirnya kan Iya. menimbulkan bantahan. Kenapa nggak pas Andri Tani aja? Tuh udah lewat Iya, di tani pas ini langsung tiup. 94,38. Udah bisa tiup itu. Iya. Udah bisa tiup itu. Udah lewat jauh. Kok dia nggak tiup begitu dia, atau memang karena dia tahu bahaya ini. Begitu salah umpan, bahaya diangkat langsung tiup. Nah, sementara di back mind banyak orang kan persoalan kompetisi kita kan seperti itu. Wasit yang tidak fair play. Masalahnya di situ memang. Iya. Pengadil lapangan ini memang sih Iya. perlu Jadi untuk menjadi sangat ditingkatkan, ya. sensitif isu-isu seperti itu. betul. Itulah yang Menurut saya di situ Iya. pangkal jadi kontroversinya. iya. Ini kalau kita bicara Tom, bisa sampai pagi nggak habis-habis. Iya kan kita berdua. Sudah keasikan kita. Iya, iya. Sure terus kita berdua nanti kalau ngomong. Iya kan. Jadi kita perlu tutup, nanti kita sambung lagi di episode berikut ya. Tetap untuk di acara. bukan jasanya ya. Harus bukan jas saya dong. Bukan. Iya, di R66 Media Channel YouTube. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan rekan saya Bung Towel. Sampai kita jumpa pada acara berikut. Dengan isu-isu sepak bola Nah,
lainnya yang menarik. Oke. Sorry saya jeda. Ciao.